Hai everyone, kali ini gue pengen ngomongin favorit Marvel hero gue sejauh ini ya. Karena emang iseng aja dan gue bingung mau buat konten apa. Dan disclaimer dulu sih, gue pengen bilang ini per Maret 2022 gitu. Film terakhir Marvel yang rilis itu No Way Home dan yang akan rilis itu Moon Knight di akhir Maret gitu. Dan kali ini gue pengen ngambil beberapa hero yang menurut gue cukup nempel di gue. Ada anti-hero juga. Kenapa 5? Karena biar nggak terlalu banyak aja sih. Dan ini termaksud yang Netflix, Agent of Shield, Agent Carter, dan yang lainnya ya. Oke, gue mulai dari urutan yang kelima gitu. 5 tuh yang paling rendah. Yang kelima ini itu Iron Man. Dan gue rasa semua orang juga udah pada tahu ini hero yang cukup banyak fansnya di luar sana, dan banyak yang bilang juga atau dicap sebagai dia yang memulai semuanya ya. Tapi buat gue, di samping armor yang keren gitu, gue suka dengan progres karakter di bagian MCU gitu. Gue ngelihat dari Iron Man pertama, bahkan di Iron Man pertama aja itu dia punya story arc yang cukup padat sih. Dan dari yang pertama, yang kedua dia mengalami masalah kesehatan karena armornya, yang ketiga itu PTSD dari Avengers. Bahkan sampai ke Endgame itu kalau dilihat dia punya apa ya, cukup kaya sih dari sisi apa yang udah dia alamin juga, dari sisi progresnya. Dan Civil War juga salah satu yang menurut gue cukup berdampak ya dengan karakter ini. Jadi ya menurut gue ini salah satu yang bisa dibilang menarik gitu. Nggak cuma lu ngelihat dari sisi actionnya ya, ataupun armornya yang menurut gue keren, dan tapi lu bisa ngerasain sisi humannya dari karakter ini karena dia udah ngelewatin banyak hal dan dia juga cukup cukup manusiawi juga. Dia nggak sepenuhnya benar, tapi lu bisa ngerti karena dia cuma manusia biasa juga gitu. Dan buat gue armor yang paling gue suka ya itu ada di Iron Man kedua, Mark 6, yang kalau lu tahu itu logonya segitiga terbalik. Karena begitu dia udah masuk ke Avenger Infinity War, dia udah pakai nanotech yang Mark 50 ya. Dan itu menurut gue udah agak kurang kurang apa ya, kurang mekanik lagi sih sisi itunya yang agak ini. Walaupun gua ngerti ya karena dia semakin lama dia nge-upgrade suitnya sendiri. Di yang Endgame juga Mark 85 agak kurang suka sih gue dari sisi desainnya. Tapi itu agak ngambil dari sisi kostum klasiknya sih. Kostum klasiknya atau eh, bagian era-era awal di komik versi Iron Man gitu. Selanjutnya yang keempat ada Wolverine, Logan atau James Howlett. Ini karakter yang bisa dibilang gue cukup suka pas gue masih kecil gitu. Gue ingat banget gue nonton X-Men yang pertama, gue langsung suka dengan karakter ini ya. Kebanyakan orang akan suka dengan Cyclops karena emang keren, tapi buat gue suka dengan karakter ini. Dan gue masuk uh, list karakter ini masuk ke list gue karena lebih lebih karena film Logan sih. Gue suka banget dengan genre neo noir gitu dan ada sisi westernnya juga. Dan gue juga gak terlalu bisa ngomong banyak sih dengan karakter ini karena emang udah semua orang udah pada tahu kalau ngomongin X-Men ini jadi salah satu ikonnya juga. Bisa dibilang veteran juga ya untuk versi layar lebarnya. Dia cukup punya
Menurut gue cukup punya impact sih, Wolverine di versi film dengan versi komik kan berbeda ya. Kalau Wolverine di versi komik tuh dia dari sisi tinggi badannya tuh dia pendek, tapi di sini tuh, lewat portrayal-nya Hugh Jackman agak agak tinggi, 6'4" mungkin atau 6'2", itu menurut gue cukup berbeda dan, menurut gue ini cast yang sangat oke sih, Hugh Jackman yaitu Wolverine gitu. Dan karena udah masuk ke MCU yang sekarang kan, cuma sepertinya udah nggak diperanin oleh Hugh Jackman sih. Bisa muncul juga, probabilitas itu akan selalu ada karena kalau lu lihat No Way Home dan semakin besar sih probabilitasnya gitu karena Profesor X itu ada di Doctor Strange 2. Cuma buat gue yang ngebuat karakter ini bisa dibilang populer ya, dia punya banyak, komiknya juga, storyline-nya juga cukup cukup banyak lah ya gitu dan gue sendiri suka karena dia melakukan kesalahan, dia ada sisi manusiawinya juga gitu. Bahkan di film Logan, dia nyimpen peluru adamantium ya untuk dirinya sendiri sih. Jadi itu, bisa dibilang salah satu penggambaran yang cukup manusiawi untuk sebuah karakter gitu. Selanjutnya yang ketiga, ini salah satu hero yang gue suka baru-baru ini sih, lebih tepatnya begitu rilis di Netflix, yaitu Daredevil, versinya Charlie Cox. Terutama buat yang season 3-nya sih, karena ngambil influence dari Born Again ya. Dia apa yang terjadi di seriesnya The Defenders dan itu terbawa sampai ke season 3 ini. Ini salah satu karakter yang kalau lu baca versi komiknya selalu dibantai sih sama penulisnya. Dari Frank Miller kalau nggak salah, Mark Waid, sampai yang terakhir Chip Zdarsky. Dan karena kemarin gua ngeliat Kingpin ya di Hawkeye yang menurut gue itu beda banget dengan versi Netflix. Jujur aja gue suka Kingpin di versi Netflix gitu, lebih intimidating yang dia punya presence. Dan tapi kan karena baru sedikit gitu ya dia muncul di sana dan ini hal yang ngebuat gue jadi sedikit takut sih. Karena udah diambil Disney, dan pengen gue sendiri pengennya dibawain dengan versinya Netflix ya. Dan Daredevil juga udah akan dibawa ke Disney Plus. Dia masukin apa namanya? Age restriction juga untuk nonton series ini ya. Dan semoga aja sih bukan kalaupun sih, dia akan muncul selanjutnya. Gue pengennya agak kurang lebih sama dengan versi Netflix, nggak di tone down, walaupun agak nggak mungkin juga ya kayaknya karena beda rating juga. Kalau versi MCU kan mereka bakal ngincer ke yang cukup mainstream gitu, sedangkan kalau yang versi Netflix itu lebih ke adult ya, lebih ke mature audience. Selanjutnya yang kedua, Spider-Man versi Tobey Maguire buat gue. Dan gue sendiri nggak ada masalah dengan versinya si Garfield ataupun Holland ya. Tapi menurut gue yang paling kena atau yang paling nempel dengan gue ya versinya Tobey gitu. Dan gue tumbuh dengan karakter ini dari SD, SMP, gue nonton film ini juga gitu ya. Dan gue ingat pertama kali gue nonton ke bioskop bareng temen-temen gue tuh ya gue nonton ini, film Spider-Man 3 gitu. Gue pergi naik angkot, makan KFC, bareng temen-temen gue juga gitu. Dan ini jatuhnya lebih ke emotional attachment buat gue sih. Tapi selain dari sisi itunya gitu, pengalamannya, gue bisa relate dengan versinya si Toby gitu. Karena dia bisa dibilang bener-bener yang a good boy banget sih dibandingin dengan yang lainnya ya. Dia yang paling lempeng banget lah gitu.
di luar dia kena simbiot ya di Spider-Man 3. Dan selanjutnya atau yang pertama, karakter yang paling gue suka sejauh ini di versi Marvel ya, live actionnya, itu Jessica Jones. Mungkin agak sedikit nggak di-notice dengan banyak orang gitu. Gue suka dengan versinya Kristen Ritter sih. Dan manusiawi banget dibawainnya, dan dia nggak suka dengan kata hero. Dia tipikal loner, dia punya banyak masalah mental, self-destructive juga. Dan kalau lo nonton versinya Netflix, itu dibawain dengan style semi noir juga gitu. Dan kalau perhatiin tuh banyak back sound yang agak-agak jazz gitu. Cocok banget sih untuk series ini ya. Dia nggak pakai kostum untuk ngumpetin identitasnya, jadi semuanya udah tahu itu dia siapa. Tapi di luar semua itu dia bisa dibilang sosok PI atau private investigator yang oke, dia pinter sebenarnya, cuma masalah terbesarnya adalah dirinya sendiri sih. Gue terakhir nonton di season 3 versinya Netflix, dan iya menurut gue ini karakter yang paling gue suka sih. Dia punya porsi psikologi yang cukup banyak ya untuk karakter ini, dan terutama dari sisi masa lalunya dia bisa dibilang agak-agak anti-hero juga, rada mirip dari Devil sih. Cuma kalau Matt Murdock itu lebih parah gitu dan lebih populer juga ya dibandingin Jessica Jones. So itu aja favorit Marvel hero gue. Um, Mungkin kalau lu perhatiin itu gue suka dengan tipikal karakter yang realistis, yang grounded, yang gak sepenuhnya benar kecuali Spider-Man ya. Karena emang lebih lebih apa ya? Lebih relate aja sih kalau si karakter-karakter ini melakukan kesalahan. Jadi kita nggak bener-bener ngerasa dibohongin aja sih kalau buat gue ya. Sebenarnya ada juga beberapa karakter yang cukup cukup menarik sih. Baru-baru ini gue suka dengan Sylvie, variannya Loki, itu menarik juga buat gue. Em, dan cuma karena jatuhnya mungkin nggak dihitung hero juga sih. Cuma itu jadi salah satu karakter yang menarik buat gue. So, itu aja opini gue mengenai atau pendapat gue sih, atau favorit hero gue sejauh ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.